Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu KPM, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan kelompok P2K2 yang akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu memulai usaha yang tadi sebelumnya telah dibawakan oleh pendamping yang lain. Sebelumnya saya akan menanyakan kabar-kabar ibu sekalian. Gimana kabarnya bu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat. Bu Hija, gimana kabarnya? Keluarga di rumah sehat? Sehat Pak, Sehat. Ibu Ayu sehat? Ibu Bapak Fahri sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana keuangannya bu? Sehat? Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian, judul cerita kita yaitu memulai usaha. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita akan memutar film terlebih dahulu. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk. Gimana ibu dengar suaranya? Dengar Pak? Jelas suaranya? Jelas. Udah dengar, udah jelas. Kita ulang lagi bu ya. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Nah, jadi dalam cerita pendek, dalam film pendek ini, apa yang terjadi di usaha Ibu Lili? Ya, ikannya tidak laku Pak. ikannya tidak laku. Bayu, Nggak balik modal Pak, rugi. rugi bu ya, nggak balik modal bu ya. Nah, Bu Pari? Karena banyak saingan. Karena banyak saingan. Nah, oke. Dari film pendek ini yaitu suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu aja ya bu ya. Harus dipikirkan lebih matang. Bagaimana usaha tersebut bisa laris, bisa cepat habis, bisa lancar, bisa tidak rugi. Jadi harus kita pikirkan ide usahanya ya bu ya. Jadi di sini ada Richard, yaitu memulai usaha yang harus kita pikirkan ide usahanya. Nah, coba ibu baca, Ibu Ayu silakan baca. Memulai usaha, menentukan ide usaha. Pertama, usaha apakah yang akan dilakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Kemudian siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan
akan dibeli dari petambak di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, jadi itu Bu ya. Ini dia Bu, menentukan ide usaha agar usahanya tidak rugi. Nah, sudah tawarkan oleh penjual lainnya, misalnya ibu menjual, harus ibu lihat lokasinya, menjual apa yang harus ibu jual, ibu harus perlihatkan jenis dan kualitas, harga juga bisa ibu perhatikan, harga jual, kemudian tempat jualan itu gimana, apa yang diperlukan di lokasi itu untuk berjualan, ya Bu ya. Kemudian target pembelinya siapa Bu, harus ibu tahu siapa target pembelinya. Itulah dia menentukan ide usaha. Karena ibu itu, jadi ibu kalau tidak memikirkan ide usaha, jadi pembeli itu dia lebih memilih ke pelanggan tiap hari Bu. Maksudnya lebih memilih ke sering yang dia beli, karena ibu tidak mempunyai ide usaha tadi. Tidak ibu pikirkan lokasinya, tidak ibu milih tempat penjualnya. Nah, jadi itu Bu ya. Terus, nah setelah itu kita harus tahu, setelah mempunyai ide usaha kita harus mengumpulkan informasi. Informasinya dari mana Bu? Bisa dari pasar, ke orang, sosial media, berita, televisi, radio, dan lain-lain. Jadi ibu bisa mencari informasi sebelum ibu melakukan usaha. Jadi ibu harus tahu informasinya dari mana nih. Misalnya ibu harus ke kedai dulu, ibu cari informasinya, ibu bertanya-tanya. Nah, jadi itu Bu ya, harus tahu informasi televisi. Sekarang ibu ada buku pintar. Sebelum kita masuk buku pintar, ibu kayaknya nggak semangat ini. Kita tepuk semangat dulu Bu ya. Kayaknya kita kok cemana gitu Bu ya. Coba kita tepuk semangat dulu Bu yuk. Biar kita semangat harinya sebelum kita masuk ke selanjutnya. Tepuk semangat. Semangat. Masuk selanjutnya yaitu ibu ada buku Pija, silahkan ibu Pija baca yang halaman lembar cerita halaman 71 3A yang mengumpulkan informasi. Kita dengar sama-sama Bu ya, yang dibacakan oleh ibu Pija. Silakan Bu Pija. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat dia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu, umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga bagus Bu ya. Jadi Ibu Lili di situ tadi kita membaca dia mengamati. Setelah itu bertanya, mempelajari.
Nah, jadi informasi yang dikumpulkan Ibu Lili sangat berguna menilai ide usahanya. Ibu Lili bisa mengetahui kelemahannya, peluang, ancaman yang ada. Nah, selanjutnya kita akan tahu mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Ya, coba Ibu baca Ibu Pari. Ya, mendukung usaha. Ya, ini Bu. Kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Contohnya memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Peluang. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Yang pertama, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Yang kedua, harga jual ikan balado lebih murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Menghemat usaha. Kelemahannya, apa saja kekurangan usaha dibanding usaha lain sejenis? Yang pertama itu masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Ancamannya, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Yang pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Yang terakhir, harga ikan naik selama persediaan terbatas. Nah, jadi ini Bu ya, selama Ibu Lili dapat informasi dari yang lain, dari tetangganya, dari penjual lain, nah Ibu Lili mengembangkan usaha ikan tadi dengan membuat ikan masak. Nah, jadi lebih mendukung usaha, ya Bu ya. Jadi itu Bu ya. Kelemahan usaha Ibu Lili dan tidak punya banyak variasi. Hal itu bisa diatasi dan mengganti jenis makanan seperti tadi saya bilang, menjadi yang makanan mentah dijual menjadi makanan masak, ya Bu. Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi kita harus tahu menentukan ide usahanya, harus mengembangkan nilai kelayakan usahanya. Jadi misalnya tadi ikannya, menurunkan jumlah ikan dan tingginya harga ikan bisa disiasati dengan cara yang pertama itu bisa mengganti jenis ikannya Bu ya. Jenis ikan yang dengan lebih murah. Jadi bisa saingan harga juga bisa. Dua, membeli jenis ikan yang sama tapi lebih kecil ukurannya Bu daripada yang sebelumnya. Kemudian mengurangi jumlah ikan yang dijual. Yang pertama Ibu ambil banyak karena nggak banyak yang beli. Nah, Ibu kurangi belanja ikannya Bu. Ibu tidak berjualan untuk sewaktu-waktu. Jadi Ibu berjualan nggak sementara waktu, tapi Ibu berjualan untuk jangka panjang. Tapi Ibu selama Ibu ini usaha, Ibu harus modal harus tetap disimpan agar tidak habis ketika situasi kembali normal. Jadi modal juga perlu Bu ya. Itu Bu ya, ada beberapa untuk menentukan ide usaha. Mudahan akan Ibu terapkan di rumah nantinya, akan Ibu sampaikan kepada keluarganya. Harus ada ide usaha apa yang Ibu harus lakukan agar usahanya tidak rugi. Oke Bu, tepuk semangat lagi sekali lagi Bu, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu diberi kesehatan, lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Titip salam dengan keluarga. Selanjutnya akan disampaikan oleh pendamping lain. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.